Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo grade 8, soleh-soleha, bertemu kembali bersama Ustazah Adiba dalam mata pelajaran IPA. Masih dengan materi sistem ekspresi manusia. Alhamdulillah pekan lalu kita sudah bertemu dengan materi ini. Nah, Ustazah akan mengingatkan kembali apa saja sih yang akan kita bahas dari sistem ekspresi manusia ini, ya. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama kemarin pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai struktur dan juga fungsi dari organ hati dan juga paru-paru secara umum, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin kedua dan ketiga, yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ ginjal, dan yang paling penting dari organ ginjal ini adalah bagaimana mekanisme pembentukan urin, ya. Jadi dua poin ini kita akan bahas pada kesempatan kali ini, dan mengenai struktur dan fungsi organ kulit dan juga kelainan pada sistem ekskresi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Hadirkan hati dan pikirannya, jangan lupa juga menyiapkan buku catatannya, ya. Berdoa dipersilahkan. Oke. Nah, hari ini kita akan fokus mengenai ginjal, ya. Ginjal kalau pada bahasa kedokteran, bahasa ilmiah itu dikenal dengan istilah ren, ya. Kalau paru-paru kemarin ada pulmo. Nah, kalau jantung itu ada kor, dan ginjal itu disebut ren, ya. Peran ginjal pada sistem ekskresi ini nanti akan mengeluarkan zat sisa, yaitu berupa air seni atau urin, ya. Nah, urin tahu ya, air seni. Nah, kemudian dari urin ini nanti kandungannya ada air, urea, garam mineral. Hasil ekskresi dari organ hati itu semuanya disalurkan juga ke ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin. Nah, ini struktur ginjal apabila kita lihat bagian dalamnya, ya kita akan bahas nanti bagian-bagian secara khususnya. Nah, kemudian sebelum membahas mengenai bagian-bagiannya, anatomi ginjal secara umum terlebih dahulu, ya. Yang pertama, ginjal itu posisinya tepat di bawah garis pinggang. Jadi kalau pinggang kalian, nah, sebelah kiri dan kanan itu terdapat ginjal, ya. Bentuknya kalau diperhatikan ini seperti kacang mede, ya. Nah, seperti kacang, dan jumlahnya ada sepasang sebelah kiri dan juga sebelah kanan, ya, sama seperti paru-paru, ya. Hanya kalau ginjal itu jaraknya lebih jauh, disalurkan dengan sini ada pembuluh darah. Kemudian ginjal ini panjangnya kurang lebih 10 cm dan memiliki berat kurang lebih 170 gram. Nah, fungsi utama dari ginjal itu yang pertama adalah sebagai sistem pertahanan homeostatis. Nah, ini kalau pertahanan homeostatis sebetulnya semua organ pada sistem ekskresi berperan pada terlibat dalam sistem pertahanan homeostatis tubuh kita, ya, bukan hanya ginjal. Selanjutnya yang paling penting, ginjal ini adalah tempat pembentukan urin, dan urin itu didapat dari proses penyaringan darah, ya. Ini adalah anatomi ginjal. Nah, sekarang kita lihat ginjal apabila dipotong secara melintang. Jadi ginjal kalau misalnya kita sayat, itu akan didapatkan bagian seperti ini, ya. Nah, kalau dilihat seperti ini, ya. Nah, kita akan fokus membahas bagian-bagian yang dalamnya nih. Nah, sebelum Ustazah membahas bagian-bagiannya, mungkin kalian akan menemukan istilah-istilah baru lagi, ya. Nah, jadi untuk memudahkan agar tidak sulit, Ustazah singkat, ya, menjadi koran media pengetahuan umum. Nah, ini bagian dari ginjal. Kita terjemahkan dari masing-masing kata yang berwarna, dari masing-masing huruf yang berwarna merah, ya. Yang pertama itu dari kata koran, kita terjemahkan menjadi korteks. Nah, korteks ini adalah lapisan terluar. Jadi kalau ditunjuk, nah ini bagiannya, ya. Nah, kemudian yang kedua ada media. Media kita ambil huruf M, E, dan D-nya, kita terjemahkan menjadi medula. Medula ini adalah sumsum ginjal, ya. Kalau ditunjukkan ini yang nomor 2, ya. Kenapa sebut sumsum ginjal? Karena bentuknya seperti sumsum, ya. Kemudian pengetahuan diambil dari huruf P dan E, kita terjemahkan menjadi pelvis. Pelvis ini adalah rongga ginjal atau biasa disebut pelvis renalis, ya, diambil dari kata ren. Ren itu ginjal, jadi pelvis renalis, ya. Rongga ginjal. Nah, rongga ginjal ini adalah terusan dari medula. Jadi medula semuanya nanti saluran pengeluarannya itu akan bermuara pada pelvis. Nah, ini pelvis ya, bentuknya seperti rongga.
Dan yang terakhir umum, huruf U kita terjemahkan menjadi ureter. Ureter ini adalah saluran keluar yang tersambung tadi dari bagian pelvis ya. Saluran ini kita sebut dengan saluran urin karena tempat keluarnya urin ya. Jadi ada ureter. Ini dia adalah bagian-bagian dari ginjal yang dilihat dari struktur dalamnya. Ada korteks, medula, pelvis, dan ureter. Nah, sebelum membahas mengenai mekanisme pembentukan urin, Ustazah harap kalian sudah betul-betul hafal yang mana korteks, yang mana medula, yang mana pelvis, dan yang mana ureter. Ya, biar mudah. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi strukturnya lebih dalam, di bagian korteks itu tersusun yang namanya nefron. Ya. Dan nefron ini jumlahnya kurang lebih 1,25 juta. Banyak banget ya. Nah, ini nefron ini adalah seperti saluran yang nanti akan nyambung, akan keluar melalui medula, dari medula nanti ke pelvis dan ke ureter. Ya. Nah, kita akan membahas nefron sekarang. Nah, sebelum ke nefron, Ustazah akan memberikan dulu peta konsep agar kalian mudah ya menghafalkan bagian-bagiannya. Tadi ginjal itu dilihat dari struktur luar, dibagi menjadi 4 bagian. Ada korteks, medula, pelvis, dan satu lagi ureter. Nah, kemudian korteks itu tersusun atas tadi ya 1,25 juta nefron. Nefron itu punya bagian-bagian lagi. Bagiannya ada 2. Yang pertama ada badan Malpighi dan yang kedua ada tubulus ya. Nah, badan Malpighi ini diibaratkan seperti badannya gitu, badan pada bagian nefron. Nah, badan Malpighi itu tersusun atas 2 bagian, ada kapsula Bowman dan juga glomerulus. Aduh, ini istilahnya ribet banget ya Ustazah. Nah, makanya harus dihafalkan berulang kali ya. Tapi kalau kita lihat nanti strukturnya dari gambarnya nggak akan sekompleks ini. Nah, jadi kenapa disebut kapsula Bowman? Karena bentuknya seperti kapsul dan penemunya adalah Bowman, makanya disebut kapsula Bowman. Nah, kalau misalnya kapsul, biasanya ada sesuatu di dalam di bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itu adalah glomerulus gitu ya, jadi nyambung. Jadi glomerulus ini adalah isi dari si kapsula Bowman. Nah, struktur dari kapsula Bowman dan glomerulus kita sebut dengan badan Malpighi ya. Nah, glomerulus ini isinya adalah kumpulan dari pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah pada organ ginjal itu semuanya bermuara atau bermulai dari glomerulus ya. Nah, kemudian struktur nefron yang kedua adalah tubulus. Tubulus ini diambil dari kata tubuler. Tubuler itu bisa terjemahkan menjadi tabung ya. Tabung ini apa sih? Saluran. Nah, jadi tubulus ini adalah saluran-salurannya ya. Nah, ini ada 4 macam saluran pada nefron. Yang pertama ada lengkung Henle. Nah, ini nggak berurutan ya Ustazah menyebutkannya. Ada lengkung Henle, ada tubulus contortus proximal atau kita singkatnya TKP. Kemudian ada tubulus contortus distal atau kita singkat TKD, dan yang terakhir ada tubulus contortus collectivus. Kenapa disebut collectivus? Karena ini adalah saluran pengumpul. Jadi nanti urin ketika sudah darah sudah dibentuk menjadi urin seutuhnya yang siap dikeluarkan melalui kantung kemih ya. Nah, ini akan dikumpulkan terlebih dahulu di tubulus contortus collectivus ya. Oke, ini dia bagian dari nefron. Nah, sekarang kita akan lihat strukturnya seperti apa. Badan Malpighi itu yang mana? Tubulus-tubulusnya itu yang mana ya. Nah, oke. Jadi ini gambarnya. Nah, mungkin kalau dilihat ini kompleks banget ya, ampun ribet banget gitu ya salurannya. Tapi kalau kita lihat secara urutannya, ikuti alurnya, nah ini nggak sulit ya. Nah, ini adalah bagian tadi ginjal yang dipotong secara melintang dan dilihat dari luar, ini terlihatnya seperti ini. Dan korteks itu ada bagian-bagiannya ya, ada nefron. Nah, inilah nefron ya. Oke, yang pertama tadi kata Ustazah ada yang disebut kapsula Bowman. Nah, ini ya yang bentuknya seperti kapsul, dan di dalam kapsul itu terdapat glomerulus. Glomerulus ini adalah kumpulan dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah semuanya berkumpul di sini ya kalau dilihat. Nah, ini ya ada arteri, vena, semuanya berkumpul di glomerulus ya. Jadi glomerulus dilindungi oleh kapsul Bowman. Nah, struktur ini kita sebutnya dengan badan Malpighi ya. Jadi ada badan Malpighi, ada tubulus ya. Nah, kemudian struktur yang kedua adalah tubulus. Nah, tubulus ada 4 macam ya. Yang pertama adalah lekukan keluar setelah badan Malpighi. Nah, lekukan pertama setelah badan Malpighi itu adalah tubulus contortus proximal. Nah, ini yang bagiannya ya. Nah, kemudian tubulus contortus proximal ini
nanti kalau diperhatikan salurannya, nah akan membentuk saluran yang bentuknya ke arah bawah, melekuk tajam ke arah bawah. Nah, dari saluran ini itu ada lekukan lagi seperti tubulus contortus proximal. Tubulus, nah ini lekukan ini kita sebut dengan tubulus contortus distal. Nah, yang mana lengkung Henle? Lengkung Henle itu yang ini, ya. Jadi lengkung Henle ini yang menghubungkan antara TKP dan juga TKD, ya. Nah, kemudian nanti dari TKD itu akan nyambung ke saluran tubulus collectivus, ya, atau saluran pengumpul, ya. Jadi ada TKP, ada lengkung Henle, TKD, dan juga tubulus collectivus. Nah, Ustazah, ini apa yang bentuknya seperti jaring? Nah, ini kalau kalian ingat, ya, ini adalah kapiler, ya, masih ingat ya, pembuluh darah kecil yang masuk pada struktur terkecil organ tubuh kalian. Nah, itu adalah kapiler, ya. Jadi nanti yang akan menyalurkan komponen-komponen yang akan dimasukkan ataupun dikeluarkan dari urin itu melalui sini, melalui kapiler-kapiler ini, ya, dalam bentuk darah. Oke, ini adalah struktur dari nefron. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin, ya, yang pastinya ada prosesnya dan juga ada tempatnya. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan, mengurutkan proses dan juga tempatnya, karena istilah-istilahnya mungkin istilah baru buat kalian, sekali lagi Ustazah akan memberikan kata kunci untuk memudahkan kalian menghafal. Ya, yang pertama mulai dari proses. Nah, prosesnya ini kita singkat dulu menjadi feeling rada au, ya. Nah, nanti kita terjemahkan satu-satu, ya. Huruf F, I, L-nya, R dan juga A-nya itu terjemahkan menjadi apa. Nah, kemudian ada tempatnya juga. Nah, tempatnya kita terjemahkan menjadi kita berikan kata kunci menjadi gua protes di setrum. Jadi kalau disatukan feeling gua rada protes au di setrum. Nah, nanti kita akan terjemahkan satu persatu, ya. Nah, mulai dari prosesnya dulu, ya, feeling rada au. Huruf F, I, dan L kita terjemahkan menjadi filtrasi, ya. Jadi proses yang pertama adalah filtrasi. Yang kedua, huruf dari kata rada, dari huruf R kita terjemahkan menjadi reabsorpsi. Dan yang ketiga, dari kata au kita terjemahkan dari huruf A-nya menjadi augmentasi. Jadi ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi, ya. Nah, kemudian untuk tempatnya kita terjemahkan dari gua diambil huruf G, itu kita terjemahkan menjadi glomerulus. Ya, tadi glomerulus adalah bagian dari badan Malpighi. Dan glomerulus ini adalah kumpulan dari para pembuluh darah, ya. Nah, kemudian ada protes. Protes kita terjemahkan pro-nya menjadi proksimal atau tubulus contortus proksimal atau kita singkat dengan TKP. Ini adalah lekukan pertama, ya, lekukan pertama yang keluar dari glomerulus. Kemudian ada di setrum diambil dari huruf D, I, dan S-nya kita terjemahkan menjadi distal. Nah, jadi tubulus contortus distal atau kita singkat dengan TKD, ya. Jadi filtrasi prosesnya terjadi di glomerulus, reabsorpsi di TKP, dan augmentasi itu di TKD. Nah, masih asing, ya, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi itu masih asing istilahnya. Jadi kita harus tahu nih asal katanya. Kalau filtrasi itu diambil dari kata filtrate. Filtrate itu adalah hasil saringan. Jadi filtrasi itu adalah proses penyaringan, ya. Jadi darah disaring terlebih dahulu. Kemudian reabsorpsi diambil dari dua kata, ada re dan absorpsi. Re itu menunjukkan sesuatu yang terjadi berulang kali, ya, atau proses pengulangan. Ya, kalau dari kata recycle, reduce, ya. Nah, ini ada reabsorpsi. Reabsorpsi ini adalah absorb. Nah, absorb ini adalah penyerapan. Jadi kalau diterjemahkan menjadi penyerapan kembali. Apa yang diserap? Yang diserap adalah zat-zat yang memang masih dibutuhkan dari darah. Jadi darah disaring, kemudian disaring zat-zat yang dibutuhkannya, ya. Ukuran-ukuran yang kecil itu disaring, yang besar disaring. Nah, kemudian karena ukuran yang kecilnya itu masih belum tersaring, akhirnya diserap kembali melalui proses reabsorpsi. Dan yang terakhir adalah augmentasi. Ini adalah penambahan zat yang memang akan dikeluarkan dari tubuh. Jadi racun, ion-ion yang memang tidak dibutuhkan, ya, akan dibawa oleh urin untuk keluar dari ginjal dari tubuh kita, ya. Nah, ini ada prosesnya, ya, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari filtrasi dulu.
Ya, filtrasi tadi adalah penyaringan. Nah, terjadinya tadi di glomerulus ya. Nah, di sini ya, tepatnya di badan Malpighi. Kemudian, membran glomerulus ini bersifat permeabel terhadap air dan juga zat terlarut yang berukuran kecil. Ya, jadi nanti ketika proses filtrasi ini, molekul-molekul besarnya itu akan tersaring dan molekul-molekul kecilnya itu akan terbuang ya, mulai dari air ataupun ukuran molekul zat terlarut kecil lainnya ya. Nanti kemudian hasil dari proses penyaringan ini kita sebut dengan urin primer. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi nanti darah masuk melalui pembuluh ya, darah yang mengandung zat sisa dari hasil metabolisme ya, masih ingat metabolisme kemarin sudah jelaskan, itu masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri. Nah, kemudian nanti cairan tubuh yang tadi ya, cairan tubuh yang tersaring yang ukurannya kecil itu akan keluar dari pembuluh darah ginjal atau dari glomerulus tadi ya. Nah, kemudian masuk ke badan Malpighi. Nanti dari badan Malpighi, nah ini akan disaring di glomerulus. Oh, jadi ukuran kecilnya itu disaring ya, maksudnya dari badan Malpighi itu masuk ke glomerulus untuk disaring. Dan hasilnya nanti akan dihasilkan disebut dengan urin primer. Nah, urin primer ini berarti urin yang masih mengandung air, glukosa, asam amino, dan juga garam mineral lainnya. Ini harus dihafal ya. Nah, kenapa? Karena ini tidak tersaring ya. Katanya tadi air tersaring, tapi jumlahnya banyak, jadi masih ada kandungan airnya ya. Nah, jadi glukosa, asam amino, dan garam mineral ini berarti strukturnya ukurannya besar ya. Jadi karena ini masih dibutuhkan, akhirnya nanti akan diproses kembali di proses yang namanya reabsorpsi, diserap kembali gitu ya. Nah, jadi tadi filtrasi itu adalah penyaringan dan hasil akhirnya adalah urin primer yang mengandung air, glukosa, asam amino, dan juga garam mineral. Selanjutnya tahapan yang kedua ada reabsorpsi ya, diambil dari dua kata, ada re kembali, absorb itu penyerapan. Jadi penyerapan kembali. Ya. Terjadinya di tubulus contortus proximal ya, di TKP ya, ingat ya. Nah, jadi lekukan pertama dari glomerulus di sini ada TKP ya. Nah, tapi proses penyerapan ini akan terus berjalan sampai urin melewati lengkung Henle. Jadi di lengkung Henle itu masih ada yang namanya proses reabsorpsi. Sampai nanti ketemu di TKD. Di TKD akan ada proses yang lain ya. Jadi nanti penyerapan itu akan terjadi sepanjang lengkung Henle ini. Ya. Nah, kemudian nanti dari hasil reabsorpsi ini akan dihasilkan urin sekunder. Nah, kita lihat dulu mekanismenya seperti apa. Jadi nanti urin primer itu akan masuk ke tubulus contortus proximal atau ke TKP, dan zat-zat yang masih dibutuhkan seperti tadi ada asam amino, ada glukosa, ada vitamin, dan ada air juga, itu akan diserap kembali. Nah, dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam pembuluh darah, ya, pembuluh kapiler, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini ya tadi ya, zat seperti glukosa yang tadi sudah sebutkan, akhirnya dihasilkanlah hasil reabsorpsi itu berupa urin sekunder. Dan urin sekunder ini sekali lagi masih mengandung air karena air ini jumlahnya banyak ya. Jadi akan terus disaring ya sampai ke TKD nanti. Jadi bahkan nanti sebagian air yang tidak digunakan juga akan keluar. Jadi urin sekunder ini nanti karena tadi vitamin, glukosa, dan yang lainnya sudah keluar, akhirnya tersisalah kandungan urinnya itu adalah garam, urea, dan juga empedu ya. Pigmen empedu ya, pigmen empedu masih ingat ya, yang berwarna kuning dan juga hijau yang sudah terbentuk, sudah strukturnya sudah dihancurkan kembali oleh bakteri usus yang kita kenal dengan urobilin. Nah, ini nanti akan masuk ke urin sekunder ya. Jadi yang tersisa pada urin sekunder adalah air, garam, urea ya. Urea ini berarti didapatkan dari hati ya, dari hati. Nah, pada saat proses pembentukan protein ya. Urea kemudian pigmen empedu ya. Nah, ini berarti urin itu sudah berwarna kuning karena sudah mengandung urobilin ya. Ini dari reabsorpsi yang nanti akan dihasilkan urin sekunder. Selanjutnya proses yang terakhir adalah augmentasi. Augmentasi ini adalah pengumpulan atau penambahan zat kembali, zat-zat yang pasti berarti zatnya tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, terjadinya adalah di tubulus contortus distal ya. Nah, yang mana? Nah, yang ini ya, lakukan setelah lengkung Henle. Jadi proses reabsorpsi itu akan terhenti di sini. Dan akan terjadi yang namanya proses augmentasi ya.
Nah, kemudian mekanismenya adalah urin sekunder, ya, tadi hasil dari reabsorpsi itu akan masuk ke TKD, lalu akan ditambahkan zat-zat yang akan ikut keluar, ya. Di antaranya ada asam urat, ion hidrogen, dan juga kreatin. Ya, ini tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan melalui urin. Nah, kemudian dihasilkanlah urin yang sesungguhnya, ya. Nah, ini urin yang sudah terbentuk itu akan disalurkan ke tubulus kolektifus, ya. Nah, di sini ya saluran pengumpul. Jadi nanti dari TKD itu akan dikumpulkan dulu ke tubulus kolektifus sebelum akhirnya akan disalurkan ke rongga ginjal. Rongga ginjal kita sebut dengan pelvis, ya, yang tadi. Nah, nanti dari rongga ginjal itu akan keluar dari ginjal melalui saluran ureter, ya. Yang tadi ya saluran ureter, dan saluran ureter nanti akan bertemu di kantung kemih. Nah, kantung kemih ini yang kita sebut dengan vesika urinaria akan ditampung urin-urin yang sudah matang dan siap dikeluarkan keluar tubuh kita. Nah, ya, nanti dari kantung kemih ini ada saluran lagi keluar, ya, saluran ke bawah yang kita sebut dengan uretra. Nah, kalau ini ureter, ya, ureter ini tadi dari ginjal ke kantung kemih. Kalau uretra itu dari kantung kemih ke keluar tubuh, ya, ke saluran pembuangan air kecil, ya. Ini kantung kemih. Oke, ini adalah proses pembentukan urin secara detailnya, ya. Tadi mulai dari filtrasi di glomerulus, kemudian ada reabsorpsi di tubulus contortus proximal, dan yang terakhir ada augmentasi di tubulus contortus distal. Dan nanti urin dikumpulkan di tubulus kolektifus dan siap dikeluarkan melalui ureter yang akan dikeluarkan dari tubuh kita, dan sebelumnya akan ditampung terlebih dahulu di kantung kemih, ya. Berarti urin yang dikeluarkan itu adalah urin yang memang mengandung zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, ya. Jadi kayak tadi ada protein, ada asam amino, lemak, glukosa, itu nggak akan terbuang karena tadi ada yang namanya proses filtrasi dan reabsorpsi, ya. Jadi urin yang dikeluarkan itu adalah urin-urin yang tadi mengandung zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan, ya. Apa saja zatnya? Kita ulangi lagi, ya. Nah, ini zatnya, ya. Ada asam urat, ion hidrogen, dan juga kreatin. Dan jangan lupa, ya, ada zat-zat yang disalurkan juga dari proses ekskresi yang dihasilkan oleh hati, yaitu ada urea. Kemudian ada urobilin yang menyebabkan urin kalian berwarna kuning, ya, gitu. Dan masih banyak lagi kandungan yang memang sudah tidak dibutuhkan, termasuk racun, ya. Racun juga dikeluarkan melalui urin. Nah, alhamdulillah akhirnya materi kita pada hari ini sudah selesai mengenai struktur ginjal dan juga tadi proses pembentukan urinnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silahkan dibaca ulang kembali catatan dan juga video-videonya, boleh didengarkan ulang. Apabila ada beberapa hal atau materi yang mungkin masih kurang bisa dipahami, boleh silahkan tanyakan kepada Ustadzah, dengan senang hati Ustadzah akan menjawab. Kita sudahi, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelisnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.